Itu dari sisi sebelah kanan saya, dia berbicara, kalian ngapain lagi di sini? Akhirnya saya coba beraniin diri sama teman saya untuk noleh itu ke atas. Ternyata tingginya dia itu sepohon pinus itu. Waduh, berapa meter itu? Makanya waktu pada saat kita noleh dan udah ngeliatin mukanya, kita buru-buru cabut udah. Dia nggak sadar kalau di depannya itu ada makhluk yang memang udah hampir mau cekek. Cewek cowok. Lebih tepatnya genderuwo bener. Lebih tepatnya kayak ratu gitu, lebih tepatnya kayak ratu. Ada di sisi kanan air terjun. Emang anak kecil itu suka ngegandeng orang. Jadi selalu anak kecil tuh pengen minta kita untuk ngajakin main dia di sungai. Itu pun kalau posisinya waktu itu tidak ditolong sama Bang Heru, palanya udah kena beton. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam kisah malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dengan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini aku kedatangan sahabat FRS dan tentunya dia bawa pengalaman yang tidak dilupakan. Pengalaman yang tidak dilupakan ini untuk dibagi kepada semua sahabat-sahabat di rumah. Penasaran kan siapa sosok malam ini? Cluenya adalah sahabat saya malam ini, dia seorang pendaki gunung. Dan ya alhamdulillah sudah banyak gunung yang sudah didaki dan tentunya punya cerita-cerita misteri di dalamnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja aku kenalin kepada sahabat FRS malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting itu sekarang. Benar. Aku panggilnya Mas Taufan aja ya. Boleh, telepon juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, sebelum kita mulai cerita, mungkin Mas Taufan punya IG atau apa, boleh diperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Riki di Winto. Saya sekarang tinggal di Bogor. Kegiatan saya hari ini kerja di daerah Tangerang. Kalau untuk Instagram saya adalah Fans Riki Official. Apa? Ulangi. Fans Riki. Fans, V ya. Fans Riki Official. Itu silakan di follow. YouTube ada? Sama Bun. Oh sama ya. YouTube-nya sama. Oke, jadi memang aktivitasnya selain kerja berarti suka mendaki gunung. Iya. Atau mapala kali ya istilahnya. Iya. Jadi kalau mapala itu maksudnya ke dalam suatu organisasi berarti ya? Organisasi kampus. Organisasi kampus. Berarti di lingkungan kampus berarti? Iya, benar. Oh, oke, baiklah. Nah, ini kisah ini berawal di gunung apa? Gunung Gede, cuma itu ada di kaki gunungnya, Bu. Oh, gimana tuh ceritanya? Ya, jadi ini cerita pada saat kita melakukan Diksar. Diksar itu adalah pendidikan pencinta alam. Oke. Di dalam suatu organisasi mapala yang ada di kampus. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu di angkatan ke-3 saya ngelakuin pendidikan anak mapala kita namanya MAPAS, mahasiswa pencinta alam STC ini melakukan suatu aktivitas pendidikan di daerah kaki Gunung Gede Pangrango. Lebih tepatnya itu di bumi perkemahan Baru Bolang. Lokasinya itu ada di Lembah Nendet. Itu ada di Desa Sukagalih namanya gitu. Nah, jadi itu acara di tahun 2018 Bunda. Oke. Di tahun 2018 kita itu pendidikan angkatan ke-3. Itu kita perjalanan untuk Diksar itu selama 4 hari, Bun.
Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Nah, pada saat untuk pendakian itu atau pendidikan itu kita berangkat malam Bunda dari Jakarta. Gitu, berangkat malam dari Jakarta, sampai di sana tuh kita turunkan peserta di daerah Pasir Muncang namanya untuk melakukan long march. Jadi memang udah ada tradisi kita setiap kali ke sana sebelum sampai ke tempat tujuan kita long march dari Pasir Muncang namanya. Lebih tepatnya trekking mulanya itu dari kuburan Jerman. Iya. Nah, dari kuburan Jerman mereka long march sampai ke titik temu kita itu di lingkaran bumi perkemahan Baru Bolangnya. Gitu. Nah, karena kita yang senior ada dibagi tugas kan, ada yang memang untuk kedampingin, ada yang memang sudah stay di sana untuk set lokasi. Gitu. Akhirnya sebagian kita turunkan untuk lomat, sebagian kita langsung menuju lokasi. Akhirnya pada saat kita sampai di lokasi itu masih berarti masuknya di Jumat. Karena kita berangkat Kamis malam Jumat. Jadi di Jumat dini hari kita sampai di titik lokasi itu sekitar jam 2-an. Akhirnya kita sembari nunggu anggota, sembari kita briefing untuk agenda-agenda yang akan mau kita lakukan pada saat di lokasi. Nah, ada suatu kejadian yang dimana pada saat kita briefing juga itu memang lokasinya cukup angker Bun. Jadi memang di situ karena deket dari sungai dan memang jarang ada warga juga yang melintas di situ, karena memang ketika suatu tempat itu ada berkegiatan warga lokal situ tidak boleh masuk area situ karena itu masuk zona merah Taman Nasional. Jadi lebih safe lah untuk kita berkegiatan gitu, tidak terganggu dengan warga lokal. Nah, tapi pada saat kita briefing tuh banyak kejadian-kejadian aneh. Udah mulai itu Bun. Pada saat jam 2 tuh kita udah ngerasa posisinya wah ini nggak bagus nih di lokasi di situ, banyak banget yang memang mencoba ganggu. Gitu. Terutama anak-anak kecil. Terus perempuan-perempuan rambut panjang lah gitu. Sama paling ada gundurwo kayak gitu-gitu, karena memang itu kita masuk di daerah lembah di Gunung Gede Pangrango yang memang untuk lokasi itu kalau mau dibilang jarang banget lah warga lokal yang memang tujuannya untuk ke situ kalau memang bukan untuk berburu tuh. Nah, akhirnya pada saat kita briefing jadi pada saat briefing tuh kayak ada ngebisikin Bunda, ya kan? Kayak ngebisikin kalian ngapain sih di sini gitu kan. Padahal sebenarnya kita berkegiatan di situ udah cukup sering gitu kan. Tapi pada saat pendidikan di angkatan 3 ini kok banyak yang ngeganggu lah gitu. Akhirnya kita udah kelar briefing dan dibisikin akhirnya udah saya hiraukan. Akhirnya kita diutus untuk muter di zona tempat pendidikan untuk cek lokasi-lokasi yang memang boleh dijadikan spot-spot untuk pendidikan. Sembari kita nunggu ada di kita long march gitu kan. Nah, akhirnya pas kita udah mulai cek lokasi, ada di kita yang memang long march dari kuburan Jerman datang, nyampe itu jam 3:30. Nah, pas jam 3:30 mereka kita minta untuk istirahat dulu, makan, terus untuk buat tempat kemah mereka dengan bivak alam. Dan akhirnya mereka sudah melakukan aktivitas itu, sudah bikin tenda, mereka suruh kita istirahat, gitu kan. Akhirnya barang-barang mereka taruh segala macem, kita sembari controlling area-area yang memang tempat naruh alatnya jangan sampai diganggu oleh hewan-hewan yang ada di situ. Akhirnya kita lepas mereka untuk istirahat, kita tarik mundur anggota-anggota, tapi setiap sejam sekali kita cek, Bun. Nah, pada saat saya ngecek lokasi itu dan ngecek alat-alatnya terutama ada yang
membisikkan saya jauh lebih keras. Oh iya. Iya. Jadi pada saat saya ngecek alat itu dari sisi sebelah kanan saya dia berbicara, "Kalian ngapain lagi di sini?" Ya kan? Akhirnya karena saya berdua untuk cek alat itu, saya tanya sama rekan saya, "Der, kira-kira denger nggak tadi suara?" gitu kan. "Iya denger," gitu kan. Oh dengar juga. Dengar, akhirnya dia denger juga. Nah, pas coba kita noleh, ternyata di posisi sebelah kanan itu ada pohon pinus Bunda, tinggi ke atas Gila, dulu. pinus. Nah, di samping pohon pinus saya lihat itu masih kakinya. Hah? Saya lihat itu masih kakinya. Makhluk itu? Iya. Akhirnya saya coba beraniin diri sama teman saya untuk noleh itu ke atas. Ternyata tingginya dia itu sepohon pinus itu. Waduh, berapa meter itu? Makanya waktu pada saat kita noleh dan udah ngeliatin mukanya, kita buru-buru cabut Bunda. Merinding. Ya kan? Udah akhirnya cabut dah. Udah karena kita khawatir juga kan, takut kenapa-napa. Akhirnya tarik mundur lagi kan. Terus nggak lama kemudian kita lagi disuruh cek lagi adik-adik kita yang ada di kuburan di tenda bivak. Ya kan? Setelah dari itu kita cek lagi akhirnya. Nah, ada salah satu junior saya yang diminta untuk istirahat, dia tidak istirahat. Nah, karena untuk penerangan mereka tuh cuma pakai lilin Bunda. Jadi ada salah satu anggota yang duduk di depan lilin tersebut. Oke. Jadi pada saat saya coba menghampiri, makin dekat ternyata ada satu sosok yang memang sebenarnya udah di depan dia, tapi dia nggak sadar. Oh dia itu ya berarti? Junior saya itu dia nggak sadar kalau di depannya itu ada makhluk yang memang udah hampir mau cekek. Ceco. Lebih tepatnya Gundurwo Bunda. Itu sebenarnya jadi ngeri sih sebenarnya. Aduh, ini kok jadi begini, makin tambah brutal lah ya aktivitas yang ada di situ. Akhirnya karena saya juga nggak terlalu berani untuk langsung datengin, akhirnya saya coba teriak dulu dari jauh. "Hei, kamu kenapa nggak masuk ke tenda untuk istirahat? Sempit bang," kata dia gitu kan. "Udah masuk. Akhirnya saya suruh masuk tuh dia. Akhirnya masuk istirahat. Akhirnya karena dulu saya taunya untuk menetralkan suatu tempat cuma pakai rokok Bunda. Oh, oke. Jadi rokok kita bakar, kita taruh di suatu tempat kayak gitu, ya kan. Akhirnya setelah udah saya lakukan itu, alhamdulillah udah gak ada, gitu kan. Terus setelah mereka melakukan istirahat jam 5:30 mereka bangun untuk pematerian. Itu di pagi hari kan. Pematerian sampai siang mereka lompat lagi ke daerah Curug Beret namanya Bunda. Jadi di suatu tempat itu ada curug yang kalau mau dibilang ngumpet tempatnya, nggak banyak juga orang yang tahu, yaitu namanya Curug Beret gitu. Jadi Curug Beret ini mitosnya adalah ratunya pacet. Jadi pacet hewan pacet darah itu. Benar. Wow. Jadi di curug itu banyak sekali pacetnya. Waduh. Iya. Akhirnya ngetrek kan dari mulai tempat kemah awal ke Curug Beret. Sampai di Curug Beret biasalah untuk sesi foto, terus pematerian untuk area tersebut. Tapi yang ngebuat saya ngeganjel ini adalah ada satu sosok perempuan, lebih tepatnya kayak ratu gitu, ada di sisi kanan air terjun. Nah, dia ini memperhatikanlah kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Sampai saat kita udah sesi foto, ya kan, ada salah satu anggota yang ngeh ternyata melihat dia juga, ya kan. Akhirnya ternyata dia tuh membisikkan itu ke anggota kita, adik-adik kita, bahwasanya melakukan aktivitas di situ jangan sampai mengotori lingkungan situ. Saya bilang bagus juga, maksudnya mengingatkan gitu kan. Akhirnya karena tidak terlalu mengganjal atau tidak terlalu beresiko, akhirnya
setengah jam di situ kita cabut lagi Bunda dari Curug Beret melaju ke Kebun Teh. Sorry, aku potong. Gede nggak Curug Beret tuh? Curug Beret itu nggak terlalu gede, Oh, oke. nggak terlalu gede. Akhirnya dari Curug Beret itu kita long march lagi ke Kebun Teh yang memang kita harus nge-trek di sisi jurang. Oke. Nah, setelah kita nge-trek di Kebun Teh, pematerian navigasi darat, akhirnya mulai lagi sampai ke daerah namanya Kalimati. Daerah yang dimana kali itu seumur umur selama saya pendidikan di sana tidak ada air sedikit pun Bunda. Nah, karena kita pendidikan beberapa hari diguyur hujan, pas kita turun masih kering. Oke. Nyampe petengah, tiba-tiba air bah dari belakang. Wow. Mendadak gitu. Mendadak, terus hujan deras kan. Akhirnya pada saat long march kita renggangkan untuk barisannya supaya ketika ada pohon tumbang mereka tidak ketiban gitu kan. Tapi memang dari warga setempat di situ selalu melarang kalau beraktivitas di Kalimati itu tidak boleh sampai kena maghrib. Nggak boleh? Kena maghrib. Oh. Gitu, tidak boleh kena maghrib. Itu memang ada budaya di sana ya? Iya, ada budaya di sana. Oke. Yang memang satu posisinya itu di lembahan lebih dalam lagi Bunda posisinya. Tapi sepanjang kita nge-trek juga itu banyak tuh yang coba ngegoda untuk stop gitu, ibaratnya untuk stop di situ gitu kan, wanita rambut panjang. Oh, iya, wanita rambut panjang itu dominan pasti lebih banyak di situ Mak. Pakai bajunya? Putih ada yang merah. Saya sih nggak tahu ya Tapi bukan kebaya? Enggak. Oke. Putih sama merah. Nggak tahu juga sih saya perbedaan putih yang merah itu apa, nggak ngerti juga. Cuma saya harus berpikir bagaimana caranya adik-adik saya ini nggak sampai yang kejadian di situ, betul. ya kan. Akhirnya saya paksa terus untuk mereka long march sampai di ujung sebelum kena maghrib. Karena sebenarnya juga di situ tempat biasa macan-macan kumbang untuk cari air atau cari makanan daerah situ. Berarti macan beneran ya? Iya. Akhirnya sudah lewat dari dari Kalimati itu, di ujung Kalimati itu ada salah satu tempat yang memang menuju ke pesantren. Oke. Yaitu pesantrennya Habib Rizik. Oh, dari situ ya? Iya, jadi kita itu tempat pendidikan dekat dengan pesantrennya Habib Rizik. Oke. Gitu kan. Jadi pada saat di situ kita udah lewatin zona Kalimati, kita lakukan lagi ada beberapa kegiatan yang ada di situ untuk dilakukan. Nah, pada saat di situ juga ya kan kejadiannya adalah ada yang kesurupan ternyata Bunda. Oke. Ada yang Cewek cowok. Oh. Jadi cowok cuma kesurupannya yang masuk cewek. Lucu dong. Iya. Terus Nah, gimana? terus si peserta ini nggak mau dikeluarin, si makhluknya ini nggak mau dikeluarin dari tubuhnya karena katanya suka dengan aura si cowok ini. Akhirnya ada salah satu dari senior dari angkatan saya juga yang pakai acara asal-asalan lah Bun, gitu kan. Wah, lu mau keluar nggak? Kalau nggak mau gue kencingin nih maaf gitu ya Bun ya. Kencingin nih. Akhirnya enggak, saya nggak mau keluar gitu kan. Terus maksa tuh, nggak mau keluar juga. Yaudah, saya paksa akhirnya saya keluarin tuh Kamu yang keluarin? makhluknya. Oke. Akhirnya keluar, dinetralin di situ dulu tempatnya, akhirnya nge-track lagi ke pintu pertama baru bolang. Jadi saya tuh ngelihat sisi baru bolang itu ada beberapa gerbang goib Bun. Oke, kamu ngeliat berarti? Iya. Oke. Jadi untuk baru bolang sendiri ada 3 gerbang. Nah, gerbang pertama itu di pos area pintu masuk baru bolangnya. Bor bolang. Bumi perkemahan baru bolangnya. Akhirnya pada saat kita nge-track lagi masuk dari tempat Kalimati sampai menuju tempat baru bolangnya, kan kita ngelewatin pos.
Karena mereka pada saat long march pertama di awal itu mereka nggak lewatin itu bun. Oke. Jadi beda punggungan gitu kan. Jadi pada saat kita long march di pos itu ada sosok nenek-nenek. Dia sih nggak ganggu, cuma kayaknya melototin terus saja. Nggak ganggu tapi nyebelin ya. Iya. Kan serem juga. Serem juga lah. Udah maghrib bun posisinya kan. Nenek-nenek. Iya. Nggak makhluk kayak serem kalau udah melotot ya. Akhirnya kan ini ada apa lagi sih kok jadi makin banyak kan gitu. Yang lihat kamu tuh ada yang lagi. Ada 3 orang yang lihat. Oke. Cuma bukan peserta tapi lebih ke pendampingnya yang lihat gitu kan. Karena kan pendampingnya ada yang cewek ada yang cowok gitu kan. Kita ngelihat semua itu gitu kan. Jadi mau jalan nunggu duluan karena nggak ada yang berani ngelewatin si nenek-nenek itu. Ya Allah, neneknya pakai kebaya? Lebih ke kayak gaun panjang gitu. Nah akhirnya udah kita lewatin, nenek-neneknya udah nggak ada, kita jalan lagi bun terus sampai ke titik sungai. Nah di titik sungai anak kecil udah sambut tuh dari depan. Goib ya? Goib. Anak kecil udah nyambut dari depan, dan memang anak kecil itu suka ngegandeng orang. Jadi selalu anak kecil tuh pengen minta kita untuk ngajakin main dia di sungai. Oh gitu. Jadi dia seneng di sungai itu. Iya. Jadi gandeng manusia agar main di situ. Benar. Cewek cowok banyak ya? Cewek, cowok. Usia sekitar Range-nya 4 tahun, 5 tahun. Oh, kasihan banget. Makanya pada saat saya di sungai itu gimana ya, jadi satu sisi saya juga nggak mau ngambil resiko gitu Ya, kan sendirian betul. untuk nemenin ngajakin main mereka. Betul. Tapi satu sisi kalau itu tidak diikuti seberapa bagian malah jadi ngeganggu yang lain juga gitu serba kan. salah ya. Serba salah jadi posisinya. Karena walaupun saya udah lewatin sungai itu, mereka tetap ngikutin sampai ngegandeng terus-terusan. Jadi digandeng terus. Kamu juga digandeng? Iya, Kamu digandengin cewek cowok? cewek. Anak cewek. Oh, tapi mukanya itu nggak sih? Mukanya gimana? Lebih ke apa? Jadi sebagian di sini tuh ada kayak bekas luka. Oke. Bekas luka, cuma di sini enggak. Gitu. Jadi bekas luka bagian sini, makanya jadinya saya nggak terlalu berani untuk ngelihat itu. Iya. Gitu kan? Serem kan? Serem. Nah, terus sampai di kegiatan lagi tuh makin diganggu bunda. Jadi yang tadinya mereka main di sungai masuk lagi ke area bundaran. Akhirnya kayak senior yang pada di situ digandengin minta diajakin ke sungai terus ya kan, beberapa anak-anak kita tuh juga gitu. Nah, karena posisinya udah malam, adalah satu aktivitas yang memang untuk membuat mental mereka di dalam alam lebih kuat. Tapi yang akhirnya berujung ada salah satu junior saya perempuan itu kesurupan lagi. Di situ berarti di situ berarti dekat sungai dong? Enggak, mas dekat bundaran. Oh, dekat bundaran. Nah, Oke. setelah kita udah ngelewatin sungai, dekat bundaran, naik lagi ke atas, nggak jauh dari tempat mereka camp di awal. Jadi karena ada salah satu junior saya yang memang secara penglihatannya dia juga bisa lihat bun, cuma kadang bahasa kurang bisa dijaga. Oh. Gitu. Akhirnya yang berujung si makhluk tersebut masuk Ke dia itu. ke dia. Ternyata yang masuk itu yang negor saya di awal bunda. Gede dong. Iya. Jadi itu pun kalau posisinya waktu itu tidak ditolong sama Bang Heru, mungkin itu udah palanya udah kena beton, bangku beton, karena di dekat bundaran itu ada bangku beton. Oh, Bang Heri ikut ya? Bang Heru ikut pada saat oke. pendidikan itu. Oke. Itu kalau nggak ditolong palanya udah kebentur itu. Oh, oke. Karena dia jatuh gitu. Jatuh. Jadi alhamdulillahnya Bang Heru posisinya ada di sebelah dia pada saat itu.
ketangkep lah ya. Ketangkep sama Bang Heru. Ya kan? Akhirnya dimasukinlah ke tenda, awalnya tenda yang kecil. Dikeluarin, masuk lagi. Udah dikeluarin, udah tuh hilang. Akhirnya yang si cewek ini yang tadi kesurupan pindah ke tenda tenda panitia. Ternyata pada saat di tenda panitia ada satu lagi yang masuk. Ketemu dia juga? Enggak, beda lagi. Oh, pindah lagi dia? Pindah lagi. Oke. Gitu kan. Pas kita urusin yang satu lagi, yang di tenda yang tadi kesurupan masuk lagi. Ya Allah. Jadi yang ini kesurupan, yang sana kesurupan kan. Itu kita udah 6 kali kalau mau dibilang udah untuk ngeluarin makhluk itu dari badannya dia. Ternyata karena kita udah nggak sanggup, ada salah satu juru kunci lah kalau mau dibilang yang memang biasa ngedampingin kita di situ. Akhirnya mau nggak mau dialah yang untuk netralisir itu. Iya. Gitu kan, karena nggak mungkin nih sekelas kita bisa mengeluarkan yang jauh lebih kuat lah katanya. Itu gede banget. Iya, itu serem Bunda, orang bercaling gini kok. Itu jin. Iya, kayaknya sih jin itu. Karena kan tempat kumpulnya di sana. Iya. Di Gunung Gede. Banyak itu lebih, tapi itu satu-satunya jin yang selalu ada di samping pohon pinus itu. Sebelum gerbang. Iya. Kan kamu tadi lihat gerbang goib. Sebelum itu kan biasanya harus ada yang jaga, penjaganya juga gede dong. Iya. Nah, itu dia. Nah itu kan sebenarnya dari pohon itu tempat posisi diksarnya anak-anak itu emang ada gerbang di situ. Cuma kadang lepas dari jin yang itu kadang ada sosok ini Bunda, pendaki bule. Mungkin dulu pernah ada kejadian. Saya juga nggak tahu sih siklusnya gimana, pernah kejadiannya gimana saya juga nggak tahu. Cuma setiap kali kita bikin kegiatan yang ada di situ dia pasti selalu keluar, selalu nunjukin diri. Oh, saat itu juga ketemu? Iya. Itu gimana tuh? Yang nggak ganggu, cuma lalu lalang di situ aja. Ih. Tapi komplit Bunda pakaiannya. Ya kayak pendaki. Kayak pendaki gitu kayak kan? Pendaki. Itu semua ngelihat atau hanya beberapa? Hanya beberapa. Oh, yang bisa melihat ya? Iya. Karena lokasi di situ jarang banget soalnya dijamah sama orang, kecuali kalau memang nggak ada kegiatan. Gitu. Karena kenapa dijamah? Kau susah banget dijamah orang? Karena lumayan Bu, lembah kan itu lembah soalnya. Walaupun memang udah ada trek jalurnya, cuma jarang orang tahu juga daerah situ. Oh, hanya tertentu aja. Jadi tempat itu biasa digunakan untuk pendidikannya anak Mapala, FPI. FPI? FPI organisasi? Iya. Di situ? Iya. Oh, oke. Jadi di situ memang karena deket kan dari tempat pesantrennya Habib. Jadi pendidikannya di situ. Di situ. Lumayan juga ya. Oh, kalau sekali pendidikan 1.000 orang. Banyak Bu. Kalau 1.000 mah enggak serem. Iya, rame kan? Rame. Malah bisa enggak bisa ngebedain. Mana yang makhluk bukan kalau malam. Iya. Makanya untungnya sih kita selama kegiatan nggak pernah bentrok barengan sama FPI gitu. Selalu kita paling sendiri atau enggak ada komunitas lain yang memang ada di situ. Cuma ketika saya dan teman-teman melihat beberapa makhluk yang ada di situ, akhirnya ngebuat kita ini kok baru sekali ini kita pendidikan di dalam suatu perkemahan dan di angkatan 3 untuk intensitas makhluk yang bermunculan makin banyak dan yang mengganggu makin banyak gitu kan. Karena kita juga nggak kuat Bunda, posisinya udah nggak kuat kan, kita udah capek sama pendidikan. Betul. Ya kan, terus ditambah dengan ada makhluk tanpa penglihatan orang awam tapi mengganggu, karena mungkin disitulah anak-anak punya berpikir lagi kosong pikirannya, karena kan lagi pendidikan kadang suka aja bengong Bun. Betul gitu kan, lagi pendidikan secara peserta pasti ada aja suka bengong, ataupun yang si panitianya juga pasti ada aja jeda bengongnya gitu kan. Nah, ada juga setelah acara itu berjalan,
itu di hari kedua berarti di hari Sabtu, ya kan, ada sosok lagi ternyata, yang dimana lebih ke putri pakai mahkota, Cantik, leluhur itu ya. Jadi dia ngebisikin saya untuk tetap jaga tata krama dalam berkegiatan, karena tempat ini adalah tempat sakral, dia bilang. Jadi nggak boleh kalian berucap sembarangan, ya kan, ataupun buang sampah gitu kan. Makanya setiap kali kegiatan sampah selalu kita kumpulkan, selalu kita kumpulkan, kita taruh di satu tempat yang memang sudah disediakan, gitu kan. Tapi akhirnya efeknya ke saya. Kenapa? Ya kan, efeknya ke saya itu ada salah satu sosok dari sana yang ternyata nempel sampai rumah. Kamu ngerasain apa? Berat di pundak, kayak digendong gitu, Bun. Nah, terus bapak ngomong, kamu nggak sendirian di sini. Emang ada siapa, Pak? Saya pengen ketemu dia. Akhirnya pas saya datang, ternyata posisi si teman saya ini udah kayak dicekik. Ternyata ada bola api turun di dalam rumah. Banaspati dong pakai Iya. dia. Di luar sana ada sosok perempuan mau coba masuk ke sini. Cuma saya nggak tahu jelasnya. Cuma dia di luar banget, nggak di sini. Tuh, nggak bisa. Yang tadinya saya mau coba interaksi sama yang ada di sana, jadi interaksi yang ada di sini jadinya. Iya, nggak boleh kan. Minum teman. Minum.